Sama-sama. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh yang insyaallah kita semua yang hadir ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang pengusaha sukses, Bapak Ibu, berusia 65 tahun, termasuk orang paling kaya di kampungnya. Suatu ketika didatangi oleh seorang wartawan. Wartawan ini bertanya kepadanya, "Pak, kalau boleh tahu usianya Bapak sekarang berapa tahun?" Pengusaha ini menjawab, 7 tahun. 7 tahun, Pak? Iya, 7 tahun. Anaknya Bapak sekarang berapa? Pengusaha ini menjawab, baru 1. 1 orang, Pak? Iya, 1 orang. Terus hartanya Bapak sekarang berapa banyak? Pengusaha sukses ini menjawab, kalau tidak salah sekarang harta saya kurang lebih 50 juta. Wartawan ini bertanya kembali, "Pak, balik-balik lagi sama saya. Bapak ini bohong sama saya. Saya tahu betul usianya Bapak sekarang itu 65 tahun. Kenapa Bapak bilang 7 tahun? Saya tahu anaknya Bapak itu ada 9 orang. Kenapa Bapak bilang 1 orang? Saya juga tahu bahwa harta Bapak itu ratusan miliar rupiah, aset ada di mana-mana. Tapi kenapa Bapak bilang hartanya sekarang hanya kurang lebih 50 juta rupiah saja?" Mendengar perkataan-perkataan dari wartawan tadi, Bapak Ibu, pengusaha ini tiba-tiba menetes air matanya, berjatuhan air matanya, kemudian berkata, "Kau benar wahai anak muda, usia saya memang sekarang itu 65 tahun. Kenapa saya katakan 7 tahun? Karena baru 7 tahun saya sujud kepada Allah. Baru 7 tahun saya berada di jalan yang benar. Baru 7 tahun saya bertaubat kepada Allah. Baru 7 tahun saya laksanakan perintah Allah, saya jauhi larangannya. Sisa umur saya yang lain itu habis saya gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa dan kesalahan. Kau juga benar, anak saya sekarang ada 9 orang. Kenapa saya katakan hanya 1 orang? Karena setahu saya dari yang 9 anak saya itu baru 1 orang anak saya yang menjadi anak yang soleh, anak yang senantiasa doakan kedua orang tuanya. Yang lain anak saya yang 8 itu susah semua diatur. Kau juga benar, harta saya sangat banyak, aset saya ada di mana-mana. Tapi kenapa saya katakan harta saya sekarang kurang lebih 50 juta? Karena setahu saya baru sekitar 50 juta yang saya infakkan, yang saya keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Bapak Ibu pengusaha tadi adalah kita-kita yang hadir di masjid ini, diberikan usia berpuluh-puluh tahun, usia yang panjang oleh Allah sampai 60-70 tahun, namun sangat sedikit yang kita gunakan untuk ibadah, berbuat kebaikan, melakukan amal soleh. Makanya Umar bin Khattab berpesan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitung diri kalian, koreksi, periksa, evaluasi diri kalian sebelum diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Setiap hari orang muslim yang baik itu berpikir, sudah cukupkah bekal yang akan saya bawa mati menghadap kepada Allah? Karena jangan sampai Bapak Ibu setiap hari yang kita pikirkan itu, sudah berapa banyak harta yang saya kumpulkan sekarang, berapa kap limit tanahku sekarang ini di Parepare, sudah berapa banyak ruko yang saya bangun, sudah berapa banyak tabungan saya di bank. Harta setiap hari dia hitung-hitung, tapi bekal yang akan dia bawa mati menghadap kepada Allah, dia lupa hitung-hitung. Setiap hari hitung-hitung diri kita. Waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan, mumpung kita masih sehat, masih bisa jalan ke masjid, manfaatkan untuk banyak ibadah, banyak berbuat kebaikan. Kita bersyukur ini hadir di masjid ini, sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita. Dari sekian banyaknya nikmat itu adalah nikmat iman. Karena sekalipun kita punya dunia beserta isinya, tidak ada iman tidak bakalan bahagia. Makanya seseorang itu bisa merasakan indahnya hidup, bahagianya hidup kalau ada iman dalam hatinya. Setiap pekan Ustaz, harta saya bertambah, tapi kenapa hatiku gelisah? Mungkin saja tidak bertambah iman di dalam hati kita. Caranya menambah iman dalam hati, banyak ingat kepada Allah, rajin sholat berjamaah di masjid, apalagi subuh seperti ini. Kita hadir diberikan nikmat iman. Alhamdulillah. Akan ada saatnya nanti kita mau rajin ke masjid sholat berjamaah, kaki tidak bisa lagi melangkah. Makanya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nabi ingatkan Bapak Ibu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah kalian di dunia seperti orang asing. Kalian itu pendatang, kalian perantau. Jadi esensinya kita semua yang hadir ini adalah perantau, pendatang semua. Kalau perantau itu, pendatang itu pasti suatu saat akan pulang kampung. Pulang kampung kemana kita? Pulang kampung ke negeri akhirat. Coba bagaimana Bapak Ibu kalau kita ini merantau ke luar negeri misalnya, merantau kau ke Jepang, ke Thailand, ke Malaysia. Berapa lama merantau di sana? 60 tahun, 70 tahun. Pas mau pulang kampung ke Parepare, tidak ada bekal yang dia bawa pulang. Biar pembeli tiket uang dia pinjam juga. Malu sama tetangga, malu sama orang-orang di sekitar, sahabat pulang kampung. Lamanya merantau di sana 60 tahun, 70 tahun. Tidak ada bekal yang dibawa pulang ke Parepare. Lalu bagaimana ketika kita ini pulang kampung menghadap kepada Allah? Lalu yang kita bawa hanya dosa dan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sangat malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi ingatkan, idza amsayta fala tantadiris sobah. Jikalau kalian berada di waktu sore, jangan tunda-tunda untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan perbaikan sehingga masuk waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalian berada di waktu pagi, kata Nabi, jangan juga tunda-tunda. Jangan bilang nanti saya pensiun. Mumpung ada waktu, di waktu pagi sebelum masuk waktu sore, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberikan manfaat kepada sesamanya. Jadi kita ini bisa mulia di hadapan Allah tidak dilihat dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tidak dilihat gelarnya apa, pangkat jabatannya apa, bukan itu. Nasabnya dari mana, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah iman dan amal soleh kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian orang yang paling taat, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila azwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat tubuhmu yang elok, tubuhmu yang indah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat hartamu yang banyak itu, tapi yang Allah lihat adalah hatimu, imanmu dan amal perbuatanmu, amal solehmu. Itu yang dilihat oleh Allah. Saat kita ini meninggalkan dunia ini Bapak Ibu, tentunya kita semua akan meninggalkan nama. Apakah nama baik atau nama tidak baik? Kalau mau meninggalkan nama yang baik, banyak memberikan manfaat kepada sesama. Kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, keluarkan sebagian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-sekali panggil di grup teman, ayo kita hari ini makan konro bersama. Panggil teman-teman,
Itu sekarang sebagian umat dia paling banyak hartanya di situ, ketemu temannya berteriak. Adakah? Mestinya kita ini kalau diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, kita yang harus berbagi terhadap sesama. Apa kata pepatah Arab? Ya Bani Adam, wahai anak Adam. Kita semua yang lahir ini anak cucu keturunan Adam. Betul? Saya tanya gini Bapak Ibu, karena jangan sampai ada yang masih mengaku saya ini keturunan buaya. Jadi tidak ada itu manusia keturunan buaya. Kalau ada manusia mengaku keturunan buaya, paling itu Paji buaya darat itu. Saya kemarin dari Makassar ke Parepare, tiba-tiba di belakang mobil truk ada tulisan di situ. Apa tulisan itu? Katanya jangan coba-coba jadi buaya kalau tidak ada biaya. Karena kalau jadi buaya tidak ada biaya, hidup akan teraniaya katanya. Ya benar juga ini ya. Jadi kita semua ini anak cucu keturunan Adam. Waladatka ya bani Adam bakia wan nasu haulaka hakuna surura. Kalian itu lahir dari perut ibu menangis. Kita semua lahir menangis. Sementara orang-orang yang ada di sekitar kita tertawa gembira melihat kelahiran kita. Maka pesan agama apa? Perbaiki hubungan terhadap sesamamu. Banyak berikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Supaya apa? Jikalau kalian nanti meninggal, tinggalkan dunia, kau meninggal tersenyum bergembira, sementara orang-orang yang ada di sekitarmu menangis akan kepergianmu. Kenapa mereka menangis? Mereka ingat kebaikan-kebaikan kita waktu hidup di dunia. Kunci keselamatan di dunia ini Bapak Ibu sebenarnya tidak banyak. Ini saja dua yang harus kita perbaiki. Banyak memberikan manfaat terhadap sesama. Kemudian yang kedua, sembah Allah. Utamanya sholat di awal waktu, sholat berjamaah di masjid. Apa tujuan utama kita hidup? Apakah mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya di dunia? Bukan. Menyembah Allah, sujud kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Jadi sebenarnya kita ini hidup di dunia adalah menunggu waktu sholat dan menunggu waktu untuk disolati. Kapan menunggu waktu untuk disolati? Ketika Allah panggil kita, ketika sampai ajal. Kita menunggu waktu untuk disolati. Kita masih hidup, tugas utama kita adalah menunggu waktu sholat. Apakah salah kalau kita mencari kehidupan dunia, mencari harta? Tidak salah. Justru Nabi mengajarkan bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat apanya Bapak Ibu? Kuat akidahnya, imannya, kuat pendidikannya, kuat jiwa sosialnya, kuat semangat kebersamaannya. Seperti jamaah Masjid Raya ini, alhamdulillah, termasuk kuat ekonominya. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Yang salah itu kalau tertipu. Yang manakah yang tertipu? Sekalipun azan berkumandang di masjid, masih sibuk di luar dengan urusan dunianya, masih sibuk dengan bisnisnya, masih sibuk jaga warungnya, jaga tokonya, masih sibuk dengan handphonenya. Padahal Allah ingatkan kepada kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu, janganlah karena duniamu kalian termasuk orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan lalai dari zikir yang dimaksud dalam ayat ini jangan sampai hanya karena urusan dunia, cari rezeki lalu kita lupa sholat 5 waktu, termasuk sholat berjamaah yang kita laksanakan di masjid. Jadi sembah Allah, sholat di awal waktu. Kemudian yang kedua, banyak memberikan manfaat terhadap sesama, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Insya Allah saat kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, Allah akan bimbing kita, tanamkan iman ke dalam hati kita, sehingga kita semua ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.